Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari @dininadia_putri 8904. Beliau bertanya soal, kita akan bacakan dulu ya. Lembaga saya BOP-nya masuk tanggal 8 Agustus, baru ditarik tanggal 22 Agustus dari bank. Saya konfirmasi di bawah salur tanggal 25 Agustus, sedangkan arkasnya baru disahkan hari ini tanggal 10 September. Disahkan setelah melakukan perubahan untuk menyesuaikan peraturan yang baru. Kemudian saya melakukan perubahan dari bulan Juli, baru disahkan dinas hari ini. Berarti saya pelaporannya tetap Agustus ya, karena uang masuk dan penarikan di banknya masih bulan Agustus. Lalu apakah perlu melakukan pergeseran agar transaksi yang di bulan Juli bisa dilaporkan di Agustus? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Dan seperti biasa silahkan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan update terbaru di channel saya Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sesi kita kali ini. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya, kalau kita coba tarik kesimpulan. Pertama adalah terkait apa namanya di sini pelaporan ya. Pelaporan untuk dana tahap 1 yang mana masuk ke rekening tanggal 8, kemudian ditarik tanggal 22 Agustus dan dikonfirmasi di bawah salur tanggal 25 Agustus. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan penarikan tunai dari banknya ini dilakukan di bulan Agustus, maka pelaporannya pun harus di bulan Agustus. Terkecuali kalau misalkan masuk ke rekening tanggal 8 Agustus, kemudian tanggal 25 Agustus konfirmasi bawah salur, tapi dananya belum ditarik tunai sampai September ini, maka tentu untuk pelaporannya pun di bulan September, bukan Agustus. Tapi kalau masalahnya dari teman kita kali ini, beliau katakan ditarik tunainya itu dari bank tanggal 22 Agustus, maka ini tentu dalam proses pelaporannya pun harus dilaporkan di bulan Agustus, khususnya buat tanggal penarikan tunainya. Nah, kalau misalkan memang saat ini uang tersebut atau dana tersebut baru dibelanjakan di bulan September, bukan di bulan Agustus, tentu nanti khusus untuk pembelanjaan dimulai di September ini di BKU-nya ya. Jadi intinya yang dilaporkan di Agustus itu adalah transaksi yang sudah terrealisasi ya, mulai dari tanggal penarikan tunai dari bank, dan kalau misalkan ada pembelanjaan yang dilakukan juga di Agustus, maka nanti silahkan laporkan juga di bulan Agustus. Nah, kemudian di sini beliau katakan baru disahkannya itu tanggal 10 September, berarti hari ini ya. Maka kalau bisa, syukur-syukur kalau misalkan dana tahap 2 yang sudah ditarik tersebut belum dibelanjakan, karena di sini fokusnya itu supaya nanti kita dalam proses realisasi anggaran atau pembelanjaan kegiatan yang sudah kita rencanakan itu bisa sesuai dengan rencana hasil dari perubahan. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di Agustus tersebut sebelumnya sudah terlanjur menutup BKU ya, misalnya seperti itu, maka tentu silakan dihapus BKU kembali, karena ada hal yang harus kita laporkan, yaitu penarikan tunai dari banknya yang tanggal 22 Agustus seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang kedua adalah apakah perlu melakukan pergeseran agar transaksi yang bulan Juli bisa dilaporkan di Agustus. Nah, untuk terkait hal ini Bapak Ibu sekalian, ini opsional juga ya, mau digeserkan silahkan. Tidak juga nggak masalah sebenarnya ya, karena di sini fokus kita meskipun rencana anggarannya itu ada di bulan Juli, tapi kalau misalkan realisasinya itu di bulan Agustus atau September, maka kita dalam pelaporannya pun dilakukan di bulan
ketika kita melakukan realisasi anggaran itu sendiri. Jadi kalau misalkan di bulan Juli ada anggaran untuk pembelian buku misalnya ya, kemudian baru bisa direalisasikan bulan September, maka tentu silahkan laporannya pun di bulan September. Jadi intinya di sini adalah silahkan laporkan semua kegiatan, semua pembelanjaan sesuai dengan tanggal realisasinya itu sendiri. Meskipun di rencana itu di bulan Juli atau bulan Agustus, maka tentu dalam pelaporannya pun tetap fokus di bulan atau tanggal yang terkait dengan realisasi anggaran itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu melakukan pergeseran, atau kalau misalkan ingin melakukan pergeseran pun juga silahkan Bapak Ibu sekalian bisa lakukan, namun tentu nanti kita harus nunggu kembali untuk proses pengesahannya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mau pilih yang mana ya, mau pilih pergeseran dulu silahkan, atau mungkin tidak ingin melakukan pergeseran dan ingin langsung melakukan pembelanjaan juga silahkan, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan langsung saja tadi kesimpulan dari pertanyaan teman kita kali ini, bahwa terkait pelaporan itu dilakukan di tanggal atau bulan sesuai dengan realisasinya itu sendiri. Dan kalau misalkan kaitannya dengan dana tahap 2 yang masuk ke rekening, kemudian ditarik tunainya itu juga di bulan Agustus, begitu juga dengan konfirmasi bersalur, maka tentu di proses pelaporannya pun dilakukan di bulan Agustus. Seperti itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian sekali lagi laporkan sesuai dengan realisasi anggarannya itu sendiri. Meskipun misal ada beberapa kegiatan yang awalnya itu direncanakan di bulan Juli atau di bulan Agustus, tapi dikarenakan dananya itu terlambat masuk, atau mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, terkhususnya buat Ibu Dini ya, Ibu Dinina ini, kalau misalkan baru melakukan penarikan di bulan Agustus, belum melakukan pembelanjaan apapun dengan alasan misal nunggu pengesahan dari dinas dan per hari ini tanggal 10 September sudah disahkan, maka tentu silakan Bapak Ibu sekalian untuk rencana kegiatan dari bulan Juli hingga September ini untuk segera direalisasikan ya. Jadi nanti untuk pelaporan di BKU-nya semua dilaporkan di bulan September ini, mulai dari transaksi pembelanjaan Juli, Agustus sampai September, seperti itu. Dan kalau misalkan terkait pergeseran ini tadi kita sudah sampaikan itu opsional, bebas ya, mau digeser silahkan, tidak juga enggak masalah. Tapi kalau misalkan mau digeser, tentu jangan semuanya digeser ya. Yang digeser hanya kegiatan-kegiatan yang memang sekiranya bisa dilakukan di bulan yang lain, tidak harus di bulan tersebut. Contoh, misalkan di bulan Juli ada anggaran untuk pembelian meja belajar misalnya ya, yang mana untuk meja belajar ini tentu tidak setiap bulan diperlukan, sehingga ini bisa fleksibel untuk pembelanjaannya dan itu bisa digeser. Dan untuk misalkan untuk anggaran listrik, untuk anggaran pembayaran honor, tentu itu tidak bisa kita geser, biarkan saja di bulan Juli ya, di bulan yang bersangkutan, karena memang itu adalah kebutuhan dasar yang diperlukan di setiap bulannya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya agak sedikit muter-muter ya, tapi kita harap meskipun demikian bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kalau misalkan dari informasi kita ini masih ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini ya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga subscribe agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.